Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Dwi Subianto dari kelas 10I. Saya ingin mempresentasikan materi geografi mengenai siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses kontinu di mana air bergerak melalui berbagai kompartemen di bumi, atmosfer, daratan, dan lautan. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama yang berperan penting dalam mempertahankan kehidupan dan ekosistem di bumi. Siklus ini tidak memiliki titik awal atau titik akhir, tetapi dapat dimulai dari salah satu proses utamanya untuk memudahkan pemahaman. Tahap-tahap siklus hidrologi. 1. Evaporasi atau penguapan. Proses penguapan adalah proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi uap air karena panas matahari. Lokasinya utamanya terjadi di permukaan air seperti lautan, danau, sungai, dan tanah basah. Pentingnya menggerakkan air dari permukaan bumi ke atmosfer. 2. Transpirasi. Proses transpirasi adalah proses di mana tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui stomata di daun mereka. Lokasinya terjadi pada semua jenis tumbuhan darat. Pentingnya berkontribusi pada penguapan air secara keseluruhan dan siklus karbon. 3. Kondensasi. Proses kondensasi adalah proses di mana uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi tetesan air, membentuk awan dan kabut. Lokasi terjadi di atmosfer ketika uap air naik dan mendingin. Pentingnya membentuk awan yang diperlukan untuk presipitasi. 4. Presipitasi. Proses presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, sleet, atau hujan es. Lokasinya terjadi di seluruh permukaan bumi. Pentingnya mengembalikan air ke permukaan bumi, menyuplai air ke ekosistem darat dan laut. Infiltrasi dan perkolasi. Proses infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah. Perkolasi adalah proses lanjutan di mana air bergerak melalui pori-pori tanah dan bebatuan. Lokasinya terjadi di permukaan tanah dan bawah permukaan tanah. Pentingnya mengisi air tanah yang penting untuk tanaman dan sumber air bawah tanah. 6. Aliran permukaan dan subsurface. Proses aliran permukaan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju badan air seperti sungai, danau, dan laut. Subsurface flow adalah aliran air melalui tanah dan lapisan bebatuan. Lokasi terjadi di seluruh permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah. Pentingnya menyediakan air bagi ekosistem darat dan air serta mengisi kembali badan air. 7. Pengembalian ke lautan. Proses air dari aliran permukaan dan bawah permukaan akhirnya mengalir kembali ke laut. Lokasinya terjadi di sungai, danau, dan badan air lainnya. Pentingnya menyelesaikan siklus dengan mengembalikan air ke titik awal evaporasi. Dampak siklus hidrologi. 1. Pengendalian iklim. Siklus hidrologi membantu dalam pengaturan suhu bumi dan pola cuaca dengan mengedarkan panas melalui proses evaporasi dan kondensasi. 2. Penyediaan air. Siklus ini menyediakan air tawar untuk berbagai kebutuhan manusia, termasuk minum, pertanian, dan industri. 3. Pendukung ekosistem. Menyediakan air bagi flora dan fauna, mendukung keanekaragaman hayati dan ekosistem alami. 4. Pembersihan alami. Melalui proses infiltrasi dan perkolasi, air disaring secara alami saat bergerak melalui tanah, membantu membersihkan polutan dan menjaga kualitas air tanah. Tantangan dan pengaruh manusia. 1. Perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan dalam pola presipitasi dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan. 2. Deforestasi. Pengundulan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, mengurangi transpirasi, dan meningkatkan aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi dan banjir. 3. Urbanisasi. Pembangunan kota-kota mengurangi area peresapan air, meningkatkan aliran permukaan dan polusi air, serta mengurangi pengisian air tanah. 4. Penggunaan air berlebihan. Penggunaan air secara berlebihan, baik untuk irigasi maupun industri, dapat menguras sumber daya air tanah dan mengganggu keseimbangan siklus hidrologi. Kesimpulan, proses hidrologi adalah sistem penting yang mendukung kehidupan di bumi. Memahami dan menjaga keseimbangan siklus ini sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Upaya konservasi, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana, serta mitigasi dampak
perubahan iklim merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi siklus hidrologi dan manfaatnya bagi semua makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.